Oke, baik. Hari ini kita belajar algoritma yang kelima, yaitu mengenai decision lanjutan. Dalam bab ini kita lihat ya, lanjutan dari topik yang keempat kemarin, yaitu decision. Nah, kali ini kita lihat bahwa dalam decision lanjutan, suatu kondisi itu, di dalam suatu kondisi ya, masih ada beberapa kondisi atau pilihan yang tersedia. Ya. Nah, sama seperti topik yang keempat lalu, dia menggunakan dua bentuk umum. Yang pertama if dan else and if, dan satu lagi select case dan end select. Ya, baik. Mari kita lihat langsung saja. Yang pertama if. Nah, if bertingkat di sini lihat if kondisi A1 dan if kondisi B1 dan statement B1 else if, gitu ya. Else if. Jadi kondisi B2 dan statement B2 else statement B3 and if, lalu sini ada else lagi, dan sama seperti yang pertama tadi, ya bisa dilanjutkan dan seterusnya. Nah, jika sudah selesai, diawali dengan perintah and if. Ya. Baik, langsung saja kita lihat contohnya ya. Misalnya gini, buat program basic untuk menyelesaikan permasalahan di bawah ini tentang penggajian pegawai. Jika golongan A dan statusnya kawin, maka bonusnya 250.000. Jika golongan A dan statusnya tidak kawin, maka bonusnya itu ya 500.000, katakanlah begitu ya, atau 50.000, terserah ya. Ini angkanya contoh saja. Jika golongan B dan statusnya kawin, maka bonusnya 450.000. Jika golongan B dan status tidak kawin, maka bonusnya itu 100.000. Ya. Kemudian jika golongan C dan status kawin, maka bonusnya 650.000, dan jika golongan C dan statusnya tidak kawin, maka bonusnya 150.000. Oke ya, jadi golongannya ada 3, A, B, C, statusnya ada 2, yaitu kawin dan tidak kawin. Nah, mari kita lihat di bagaimana programnya langsung saja. Nah, kalau mengenai flowchartnya, saya pikir kita sudah belajar kemarin ya, flowchart diagram alirnya. Nah, kita lihat dulu di sini. Oke, nah ini contoh programnya sudah saya buat. Ya, ada di catatan mahasiswanya, bisa dilihat. Ini contohnya, input golongannya, ya goal ditampung oleh variabel goal string. Kemudian input status keluarga, variabelnya status string, ya ada dolar, maksudnya string bacanya ya. If goal string A, then statusnya adalah kawin. Ya, dan bonusnya tadi 250.000 ya. Else artinya kalau yang lain selain dia A, maksud saya dia A tetapi tidak kawin, maka bonusnya 50.000 ya. Oke, tutup dengan and if. Oke. Nah, selesai untuk golongan A. Sekarang golongan B, else if. Ya, golongannya sekarang kita yang uji adalah golongan B. Nah, golongan B itu kan ada juga ya. Maka di sini statusnya kawin 450.000, bonusnya itu 100.000. Nah, bagaimana dengan C? Nah, untuk C karena dia yang paling terakhir, dia tidak perlu dituliskan if, else if goal string C, nggak perlu ya, karena dia yang paling terakhir. Langsung saja else, ya udah C lah itu ya. If statusnya kawin, ini bonusnya 650.000, else bonusnya 150. Selesai ya. Jadi saya ulangi. Ini untuk menguji golongan A, ini golongan B, dan yang terakhir ini golongan C. Ya, dan seterusnya. Nah, di sini untuk mencetak hasilnya. Jadi golongan Anda nanti yang kamu input nanti akan dicetak di sini, dan statusnya juga akan ada di sini, dan bonusnya juga akan di sini ya. Setelah kita lakukan program pengujian menggunakan decision bertingkat. Oke. Nah, cara lain pakai logika AND juga bisa lihat di sini sama saja, hanya saja bedanya di sini. Nah, perhatikan ya. Jadi langsung dibuat sejajar golongan A statusnya kawin, N ya, di sini ya, N. Oke, maka bonusnya 250.000. Else if golongan A, N status tidak kawin, nah, gitu ya. Jadi itu saja bedanya, tidak jauh beda. Ada tambah perintah N, lalu dia digabungkan antara golongan dan statusnya. Oke, dan seterusnya. Oke, ini dia N. Ini sama ya, cetak hasilnya sama saja. Nah, bagaimana yang terakhir kalau pakai select case? Ya, beda dengan if apa? Ya, bedanya hanya bentuk penulisannya saja ya. Select case, ya ini case build 1 dan seterusnya di sini. Ya, tutup dengan and select. Kalau tadi bukannya kan dengan if, pakai and if. Nah, ini select case
tutupnya pakai N-select. Nah, contoh permasalahannya sini kita lihat menghitung biaya pengiriman paket kiriman ya dengan rincian sebagai jika jarak tempuhnya kecil sama dengan 50 km dan beratnya kecil dari 10 kg, maka biayanya 1.500 per kilogram ya. Jadi kemudian yang kedua jarak tempuhnya masih lebih kecil sama 50 km dan ini beratnya adalah beda ya, lebih kecil dari 50 kg, biayanya 2.500 per kilogram. Dan seterusnya ya. Ini untuk jarak tempuh 100 km. Ya. Baik, jadi di sini ada ya beda-beda ya. Bagaimana cara membuatnya? Ya, pastinya kita input jaraknya dan beratnya karena dua itu ya, dua faktor itu yang mau diuji. Ya kan, ya, dua variabel itu yang berdua jarak dan berat. Oke. Nah, ini jangan pakai string ya, jangan pakai dolar jarak dan berat karena yang diinput itu berupa data numerik, angka ya. Select case jarak. Yang pertama kan diuji jaraknya dulu ya, makanya select case kasus yang pertama jarak, baru diuji. Jika jaraknya case is kecil sama dengan 50 ya, karena sehingga pertama 50 ya. Oke. Sebentar ya. Oke, ini dia. Pindah kanan. Baru diujinya beratnya. Kan tadi ada 3 jenis berat ya. Kecil sama dengan 10, kecil sama 50 dan seterusnya sini. Biaya 1.500 kali beratnya ya. Ini 2.500 kali beratnya, 3.500 kali beratnya. Oke. Nah, karena kita punya dua jenis jarak ya, maka di sini langsung saja ya ditutup dengan case else. Jadi jarak yang kedua nggak usah ditulis lagi ya, langsung saya else gitu aja ya. Select case baru beratnya ya diuji balik lagi. Mulai dari yang 10, 50 dan yang terakhir ya. Lalu setelah sini biaya pengiriman. Oke, bisa ya? Dan ini pakai N, sama saja seperti yang sebelumnya, seperti yang sudah saya jelaskan, hanya saja dia pakai N dan dia dibuatnya sejajar. Ya, begitu ya. Oke. Saya rasa itu saja. Saya akan tunjukkan contoh program yang sudah dijalankan lewat QBasic. Oke, mari kita lihat. Jalankan dulu program QBasic-nya. Ya. Lalu tekan escape ya untuk menghilangkan kotak dialog. Lalu perbesar ALT, enter. Tekan ALT baru enter. Nah, di sini saya sudah buat programnya, file, ya, open. Nah, ini output 5. Oke, nah ini dia contoh program tadi menghitung bonus berdasarkan golongan dan status ya. Jadi di sini ada input golongannya ya, input statusnya, dan di sini ada pengujian if-nya ya. Baik, kemudian golongan A, statusnya di sini ada 2 kan tadi, kawin dan tidak kawin ya. Ini bonusnya beda-beda ya. Baik, oh tadi ini 50.000 ya. 50.000. Oke. Nah ini untuk golongan B. Kalau golongan B ada 2 tadi juga, kawin dan tidak kawin ya. Jadi bonusnya tadi ini 100.000 udah benar ya. Kemudian kawin dan tidak kawin. Ini untuk yang C yang terakhir ya. C ya. Oke, ada kawin dan tidak kawin. Oke, lalu di sini akan dicetak golongannya, statusnya dan bonusnya berapa ya. Jalankannya tekan tombol F5 di keyboard. Oke. Nah sekarang kita lihat di sini input golongan A-nya, golongan Andanya. Misalnya saya masukkan sini golongan A. Oke, saya tekan enter. Oke. Nah, masukkan status golongannya, misalnya saya buat kawin. Itu ya, maka golongan Anda A, statusnya kawin, bonusnya ya, bisa ya. Coba kita lihat yang lain ya. Bentar, F5 lagi. Coba kita masukkan misalnya golongan B. Statusnya misalnya tidak kawin. Udah beda ya, bonusnya 100.000. Demikian seterusnya bisa diuji ya untuk program-program selanjutnya.